Assalamualaikum buat sobat semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu walafiat jasmani dan rohaninya. Oke, kali ini gue akan membahas mengenai bagaimana sejarah pajak terjadinya yang ada di Indonesia dan bagaimana tahapan eh, pajak itu sendiri dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu berregenerasi membayar pajak dan menyerahkan pajak ke pusat. Oke. Oke, sebelum saya kutip dan lanjut, alangkah baiknya like, comment, subscribe channel Video dan Facebook agar kalian bisa tahu konten terbaru dan terupdate dari gue. Makasih. Pajak merupakan komponen penting berjalannya suatu negara atau suatu bangsa. Hampir semua yang ada di dunia ini menerapkan sistem aturan pajak, skema tentang pengenaan pajak kepada pembangunan ataupun industri maksudnya. Nah, Indonesia sudah mengenal pajak itu sebelum dari penjajahan Belanda dan Jepang. Gitu. Masyarakat telah mengenal upeti, yaitu pungutan sejenis pajak yang bersifat memaksa. Jadi upeti itu adalah memaksa ya teman-teman. Jadi dulu itu eh, kerajaan atau pemerintahan lah intinya, dia tuh bersifat memaksa untuk memungut pajak dari suatu daerah tersebut atau orang-orang yang punya lahan pertanian dan sebagainya gitu. Upeti ini zaman dulu itu diserahkannya langsung kepada kerajaan sebagai persembahan karena pada masa itu raja dianggap sebagai wakil Tuhan gitu. Adapun yang terjadi di masyarakat dianggap dipengaruhi oleh raja meskipun kemudian masyarakat mendapatkan imbalan berupa jaminan keamanan dan ketertiban dari raja saat masa itu. Tetapi pada masa zaman Majapahit, Demak, Majang, dan Mataram, sistem mengenal pembebasan pajak, terutama pajak atas kepemilikan tanah yang biasa disebut tanah perdikan. Biasanya pembebasan tersebut diatur dalam blade yang dituangkan baik dalam prasasti ataupun dicatat dalam kitab kesusastraan. Ketika masuk dalam catatan sejarah otonomi Badan Belanda atau VOC, memungut pajak diantaranya pajak rumah, pajak usaha, dan pajak kepala pedagang Tionghoa dan pedagang asing lainnya. Namun VOC tidak memungut pajak di wilayah kekuasaan seperti Batavia, Maluku, dan lainnya. Kemudian pada masa itu Jenderal Ditlands juga ada pemungutan pajak yaitu memungut pajak dari pintu gerbang terbaik yang orang dan barang dan pajak penjualan barang di pasar termasuk pula pemungutan pajak terhadap rumah. Jadi dulu itu ada pemungutan pajak dari rumah langsung gitu ya. Masuk ke era pendudukan Inggris, Gubernur Jenderal Raffles juga dikenal sistem pemungutan pajak yang dikenal dengan Landrin-Stelsel yang mana meniru sistem pengenaan pajak di Bengali, India, yaitu pengenaan pajak atas sewa tanah masyarakat kepada pemerintah kolonial. Inilah yang cikal bakal pengenaan pajak bumi dan bangunan PBB. Nah, yang saat ini mungkin PBB yang masih berlanjut ya teman-teman. Pengenaan pajak Landrin Stelsel ini berdasarkan sistem rawatri, yaitu pengenaan pajak secara langsung kepada para petani. Ya, jadi dulu tuh petaninya itu langsung pengenaan pajak dari petani itu. Dalam hal ini tarif pajak adalah rata-rata petani dalam setahun. Dikenakan kepada petani Raples bahwa tanah yang dikelola oleh petani merupakan tanah para raja. Jadi dulu itu petani itu mengelola tanah raja-raja itu. Dianggap menyewa tanah tersebut kepada pemerintah kolonial pada masa itu. Kemudian juga ada pajak pada masa penghasilan pada era kolonial. Aturan pajak atas penghasilan dikenakan kepada pribumi maupun non-pribumi yang mendapatkan penghasilan di Hindia Belanda. Sebutan Indonesia kala itu
Aturan ini yang menerapkan adalah pemerintah kolonial Belanda. Pada awal abad ke-19, pajak pendapatan untuk pribumi dikenakan atas kegiatan usahanya seperti perdagangan, sehingga dikenal dengan bisnis teks, sedangkan untuk yang non-pribumi dikenakan atas panen usaha bidang industri, pertanian kerajinan, tangan, manufaktur, dan sejenisnya, sehingga disebut tax patent duty. Contoh aturan pengenaan adalah Ordinance of the Income Blasting 1908 dengan tarif pengenaan pajak pendapatan adalah 2% pendapatan. Nah, di sini udah dimulai dengan pajak semua seperti pembangunan industri dan perdagangan pertanian semuanya sudah rata diperpajakin dengan nilai 2%. Pada zaman penjajahan Jepang lebih banyak tidak diketahui, mengingat pada masa itu pemerintah Jepang lebih memfokuskan semua sumber daya untuk biaya perang. Jadi pada masa itu Jepang itu pajak itu difokuskan untuk perang ya kan, karena masa itu dia masih perang-perangnya dengan mungkin Indonesia atau dengan negara lainnya. Di era selanjutnya, ketika Indonesia sudah merdeka, pengenaan pajak sudah lebih konservatif dan berkeadilan yang dituangkan dalam berbagai aturan yang sah diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia akan di. Nah, jadi cukup sampai di sini. Jadi begitu bagaimana sejarah pajak di Indonesia yang dari zaman Belanda, Jepang sampai bahkan Inggris yang dari dulunya itu sistemnya memaksa sampai dengan bersifat buat memenuhi kebutuhan orang kaya mungkin begitu ya kata kasarnya. Nah, mungkin cukup sekian yang sejarah pajak yang saya simpulkan ini, semoga bisa menambah pengalaman dan pengetahuan bagaimana sistem pajak pada zaman masa Orde Lama sampai Orde Baru sampai saat ini. Oke. Cukup sekian buat semuanya. Jangan lupa ikuti konten terbaru dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Medium News 11 ini. Oke, agar kalian bisa tahu dan mengetahui informasi terbaru. Oke, makasih. Salam, sehat.